Gak mau lah, aku kena Gak lari. Aduh, gak bisa. Halo adik-adik pecinta game horor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku Liva di channel YouTube Klesius Liva. Kali ini aku akan kembali memainkan sebuah game horor lagi yang judulnya adalah Poppy Playtime chapter pertama. Terima kasih buat kamu yang sudah request game Poppy Playtime ini. Kamu adalah orang yang request pertama di channel YouTube aku ya. Thank you. Dan setelah aku cari tahu guys, game Poppy Playtime ini ada banyak sekali chapternya, sampai 5. Langsung aja kita akan mainkan dari yang paling pertama karena aku ingin tahu jalan ceritanya dari awal ya. Berdasarkan dari sinopsis yang sudah aku baca dari Steam, kita harus kabur dari kejaran boneka yang sudah menunggu kita di pabrik terbengkalai. Dan kita dikasih alat bernama grepek untuk mengambil barang dari jarak jauh atau untuk bisa menghantarkan listrik katanya guys. Aku sih udah penasaran banget gimana ya jalan ceritanya. Jadi langsung saja kita play. Oke. Kita udah bertemu dengan boneka yang berwarna biru ini dengan senyumannya yang creepy. Jadi apakah dia namanya Poppy? Aku nggak tahu guys. Chapter pertama, cengkraman yang erat. Sebagai bekas pegawai dari perusahaan Playtime, kau akhirnya kembali ke pabrik beberapa tahun setelah orang-orang di dalamnya menghilang. Apakah kita akan mencari pegawai-pegawai yang hilang guys? Yaitu teman-teman kita yang hilang di pabrik ini 10 tahun yang lalu? Oke. Apa ini? Kaget ada orang. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. Oke, kita dengarkan dulu ya guys. Talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Oke. Hard to believe? Just watch. Oke, apa nih? Oh, ini Poppy. Poppy Playtime. As a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Halo, namaku Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl. Oh, Poppy kita always bisa menyemir sepatunya Poppy guys. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out. Dan when you kita brush bisa it. menyisir And rambutnya just Poppy like yang a poppy keriting. flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? 5,99 harganya. Just like you. Berapa tuh? 5,99 dolar. Playtime! If you've ever wanted to see Apa how ini? all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is ini now pembuatan offering bonekanya, factory guys. tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. Banyak sekali What are you bonekanya. waiting for? Come visit the factory. We can... Loh, apa ini? Apa ini? Kok macet? Pintu bergambar bunga. Kok tiba-tiba ada pintu bergambar bunga? Poppy Playtime. Oke, iklan jadul Poppy. Semua orang mengira para pegawai di sini sudah menghilang 10 tahun yang lalu, tapi kami masih di sini. Temukan bunganya. What? Ini surat dari siapa? Dari para pegawai yang hilang. Oke. Kita sudah masuk ke dalam pabrik mainan yang terbengkalai ini guys, dan kita sudah disambut oleh boneka berwarna biru ini. Selamat datang katanya. Oke, sebelum aku lanjut ke dalam permainannya guys, katanya boneka Poppy itu adalah boneka paling cerdas di dunia karena dia bisa ngobrol sama anak-anak. Dan katanya untuk para fans boneka Poppy itu bisa masuk ke dalam pabrik ini untuk melihat pembuatan Poppy guys, hanya dengan membayar Rp50.000 saja. Oke, kalau gitu kita langsung saja akan explore pabrik ini. Dan aku melihat sebuah kaset berwarna hijau bertuliskan Late Pier Closing, penutupan Late Pier. Apa ini? Tab untuk melihat item. Oh, kita baru mendapat satu item. Oke. Apakah kasetnya kita putar di dalam sini? Let's go. Oke. Kita tonton dulu ya. My name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser,
just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Dah. Oke, tadi isi dari kaset ini adalah kita dapat peringatan dari bos perusahaan di pabrik ini, namanya Led Pierre. Katanya kita adalah penyusup yang masuk ke tempat ini dan kita disuruh pergi dari tempat ini secepat mungkin sebelum sistem keamanan di sini itu mengganggu kita atau membahayakan kita, guys. Tapi karena kita di sini memiliki misi untuk mencari pegawai-pegawai yang hilang, aku tidak akan pergi begitu saja. Let's go. Langsung saja kita akan masuk lebih dalam ke dalam pabrik ini ya. Aduh, ada kode ini, guys. Kode ini. Apaan kodenya? 4. Kodenya 4 biji, guys. Kodenya 4 biji. Apa ya? Poppy ingin pergi bermain. Nah, ini si Poppy, guys, tuh. Boneka cerdas yang bisa ngobrol sama anak-anak ya. Oke, kita cari dulu 4 kodenya. Tuh ada tangan berwarna biru. Kita bisa masuk ke sini. Tapi ditutup. Oke, lompat. Lompat. Itu suara apa, guys? Makanlah makanan sehat seperti Brontosaurus. Tuh, guys. Kalian makan sayur ya, jangan lupa supaya bisa Oh, suara kereta api ternyata dari tadi jugijag-jug. Ya ampun. Tunggu dulu. Ada warnanya nih. Hijau, pink, kuning, dan merah. Oke, tapi sebelumnya kita akan mengeksplor tempat ini ya. Ini sih hanya kotak-kotak mainan yang isinya sudah nggak ada ya. Ini jangan-jangan isinya pada hidup, guys. Jangan-jangan mainan yang mengejar kita itu ini, yang dari kotak-kotak ini yang pada hilang. Nggak ada apa-apa, guys. Ya udah, kita masukkan kodenya. Hijau, pink, kuning, dan merah. Hijau, pink, kuning, dan merah. Let's go. Hijau, pink, kuning, dan merah. Oke, hijau, pink, kuning, dan merah. Let's go. Ruangan apa ini? Ternyata kita masuk ke dalam ruang CCTV. Apakah ini ruang security? Ada pemutar kaset berwarna biru. Mungkinkah kaset biru ini akan kita putar? Grepek training. Latihan menggunakan grepek. Kita lihat ya. Cara latihan menggunakan grepek. Ini alat grepeknya, guys. Kencangkan sabuknya. Oke, kita dikasih tutor untuk cara pakai grepek ya. Tahan kedua tangannya lah. Oke, lalu tarik pelatuknya untuk menembak. Tarik lagi untuk menarik. Tahan untuk menggenggam objek. Tuh, hanya ditembakkan ke objek-objek kecil atau gagang. Tidak boleh ditembakkan ke pekerja lain atau dia akan celaka. Oke, bisa digunakan untuk mengantarkan listrik. Tuh. Terima kasih. Gunakan grepekmu dengan bertanggung jawab. Waktunya apa? Waktunya playtime. Udah. Inikah grepeknya? Kita bisa menarik benda-benda menggunakan ini, guys. Kita bisa merusuh ya. Udah cukup. Jangan merusuh. Sepertinya kita akan coba di sini, guys. Pop. Oh, benar sekali. Oh my god, pintunya terbuka. Kasih tahu aku itu ngejar nggak, guys? Kalau aku maju ke depan itu ngejar nggak? Selamat datang di mana?
Ini ruang apa lagi? Hagiwagi 1984. Perusahaan Playtime membuat ratusan mainan berbeda, tapi tidak ada yang paling akrab dengan orang-orang selain si Hagiwagi ini. Perintis kami, Elliot Ludwig, ingin membuat mainan yang dapat memelukmu selamanya. Selalu jadi kenyataan, proses untuk membuat mainan yang mirip dengan asli di perusahaan Playtime itu sukses besar. Dengan tali-talian dan polyester, si menggemaskan teman biru kita, Hagi, lahir ke dunia. Hagiwagi menjadi mainan yang paling populer dan paling laku di perusahaan Playtime sejauh ini. Loh, katanya yang paling laku itu Poppy. Tos dulu, tos. Katanya yang paling laku itu Poppy, guys. Tapi kenapa jadi Hagiwagi? Menarik. Kafetaria, kantin. Ini nggak bisa dibuka, harus ada grepek yang berwarna merah ya. Oke, karena kita belum punya, jadi kita tidak bisa masuk ke sana. Teater, ada bioskop juga di sini. Innovation, ruang inovasi. Ruang untuk mengetes. Gak ada yang bisa dibuka. Apakah satu-satunya kita akan ke sini? Oke, kamu jangan bergerak ya. Dari sini deh. Oke, power. Hah? Wait a minute. Kamu punya kunci, Hagi? Tunggu, itu kunci buat ini bukan? Betul. Sepertinya Hagiwagi memegang kunci untuk masuk ke ruangan power atau ruangan listrik. Yap, betul sekali. Hanya pegawai yang boleh masuk ke ruangan power. Oh my god. Ruangan. Astagfirullahaladzim, apa itu? Pintu, guys, aman. Ingat, yang boleh dilakukan, berbuat baik kepada sesama, berangkat kerja tepat waktu, jangan sembunyi di balik pintu untuk menakuti Late Pierre. Yang tidak boleh dilakukan, tetap di sini lebih dari jam 8 malam, merusak mesin, masuk ke ruang inovasi tanpa izin. Oke, siap. Ngapain kita nurutin peraturan itu? Kan pabrik ini udah terbengkalai juga. Ya juga lagi. Oke, di sini buntu. Hanya ada pintu ini yang bergambar tangan-tangan ya. Pasti ini harus kita tarik sih. Yaps, bertegangan tinggi. Oke, kita bisa apain ini? Tarikin kemana ini, guys? Apa tuh? Oh, ini tiang listrik, guys. Bisa nyala tiang listriknya. Cari tiang lagi kah? Cari tiang lagi. Nyampe nggak nih kabelnya nih? Oh, ini nggak nyampe, guys. Kaget. Oh, bisa. Apa yang terjadi? Ternyata listriknya menyala, teman-teman. Apa yang terjadi ya? Kemana teman kita yang berwarna biru itu, guys? Masih belum bisa dibuka ini. Aduh. Apakah yang mengejar-ngejar kita sebenarnya adalah dia? Oh, kesini betul. Oke. Make a friend. Membuat teman. Aduh. Hagi. Jangan ngejar ya. Kalian melihat tangan berwarna biru itu? Tadi sih kesini, tapi dia nggak ada. Kemana dia pergi ya? Apakah ini pacarnya Hagiwagi warna pink? Ya udah deh, mau nggak mau kita masuk sini. Cuma uap. Oke. Itu ada si Hagi lagi memegang palu gambarnya. Ruangan apa lagi ini? Aduh, ruangan apa ini, guys? Oke, ini ada pemutar kaset berwarna oranye. Mungkin saja kita mencari kaset berwarna oranye ya. Dikagetin sama pipa uap. Oke, apa ini? Puzzle lagi kah?
Ingatlah untuk selalu beristirahat. Beristirahat lebih dari 10 menit tidak diizinkan. Oh, oke. Nah, apa nih? Ada tanda tangan nih. Nah, kalau ada tanda tangan begini, itu pasti petunjuk ya guys ya. Apakah dimasukkan ke sini? Wow, benar sekali. Apa yang terjadi? Wow, ada lagi nih. Kita harus cari yang warna merah, kuning, dan hijau. Oke. Apa ke sini? Oke, kuning. Set. Mana lagi? Turun aja deh. Hei. Turun. Di mana lagi nih? Oke, ini bisa dibuka mungkin. Oke, cuma bisa segini. Ini mengarahkan kita kemana? Oh, ini hanya balik lagi ya. Oke, supaya kita bisa balik lagi. Di mana yang lain? Tinggal yang warna merah sama hijau ya. Ini juga belum bisa dibuka ya, karena kita nggak punya grepek yang warna merah. Di atas sini rupanya kamu. Oke. Sudah? Apakah sudah? Yap, sepertinya sudah guys. Oh iya, kasetnya mana guys? Kaset yang warna oranye mana ya? Kaset. Tunggu dulu guys, aku nyari kaset dulu ya. Yang warna oranye belum kita dapetin soalnya. Kaset berwarna oranye. Kaset. Oh, ini dia. Tulisannya apa? Kamera keamanan Rich Avery. Apa ini? Kita coba putar dulu ya. Aku penasaran sama jalan ceritanya soalnya. Let's go. Oke. Kita dengarkan dulu. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance last did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. Sabar pak, jangan marah-marah pak. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Jadi intinya di kaset ini ada dua pegawai yang lagi ngobrol dan mereka lagi mencari kotak Huggy-Wuggy. Katanya kotak Huggy-Wuggy-nya itu banyak yang hilang, makanya mainannya tuh nggak bisa dibungkus. Dan mereka juga berencana untuk mendonasikan mainannya ke panti asuhan. Gitu sih yang aku tangkap. Oke, kalau begitu kita akan lanjut untuk memasang fuse-fuse yang sudah kita temukan ke sini. Oke? Set. What is happening? Apa yang terjadi? Ada yang bergerak guys, ada mesin bergerak. Kayak mesin pencapit gitu ya, bergerak. Lalu dia mengambil sebuah kotak. Apa itu? Oke. Kotak apa itu? Oke, kita lihat dulu ya. Oh, ternyata ini adalah grepek yang berwarna merah. Akhirnya kita punya dua grepek. Jadi langsung saja kita akan coba grepek biru dan merahnya di pintu yang ini. Berbahaya, tidak boleh masuk. Ini demi pegawai-pegawai yang hilang ya. Aku masuk ke sini demi mencari mereka loh. Let's go. Oke. Kita masuk. Tempatnya gelap sih. Yeay, licin. Kita nggak boleh masuk ke sini juga, katanya berbahaya. Ada listrik nomor 2. Berarti, aduh, nggak bisa naik lagi. Tuh, kita harus menyalakan listriknya guys. Ya. Oh, ini tiang listriknya. Oke. Kalau gitu kita cari listrik yang nomor 1. Di mana listrik nomor 1? Oh, ini guys.
Oh, nggak bisa naik ya? Oke. Sabar. Kita akan ke atas sini. Oke. Set. Lalu kita kaitkan ke tiang listrik. Lalu kita ke sini. Nice. Wih. Ini gerak sendiri. Bukan aku yang menggerakkan. Aku cuma ngarahin kameranya doang. Kita tiba-tiba bergerak sendiri. Ya, ini bukan aku yang gerakin, oke? Apa itu? Apa itu? Hah? Boneka-boneka? Rangka-rangka boneka? Rangka-rangka boneka itu kan, guys? Iya, bagian-bagian boneka. Betul. Apakah ini mesin pembuat boneka? Aduh, kita di mana lagi? Wow, make a friend, membuat teman. Oke, besar sekali tempatnya. Tidak boleh masuk ke sini, berbahaya. Oke. Tidak boleh ada yang pergi tanpa mainan. Aku tidak punya mainan. Menyebar kebahagiaan, mengadopsi 1 anak yatim piatu hari ini. Oh. Jadi perusahaan ini itu baik juga ya guys ya, supaya kita peduli dengan anak yatim piatu gitu di panti asuhan. Dan juga mereka mendonasikan mainan-mainan juga ke panti asuhan ya. Aduh, ada ini lagi. Kita harus cari kaset berwarna pink kah? Aduh, ini mesinnya besar juga guys. Mesin pembuat mainannya. Ini gimana cara saya lewat? Loh, ini apa ini? Dapat guys, kaset guys. Kita play dulu ya. Set, let's go. Aku penasaran dengan jalan ceritanya. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Oke. Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Iya, pembahasannya kemana-mana nih orang. Oke, dari kaset ini intinya adalah ada pewawancara yang sedang mewawancarai pegawai yang sudah bekerja di pabrik mainan ini. Katanya alasan dia kerja di pabrik mainan adalah karena dulu dia suka mainan guys. Dia suka main boneka. Jadi dia sekarang senang kerja di pabrik mainan, bisa membuat mainan untuk anak-anak. Gitu sih intinya. Kita lanjut dulu ya. Sepertinya ini bisa ditarik sih. Yaps, exactly. Oh, ada listrik. 1, 2-nya di mana? Ini tiang. Itu tiang. Oh, ini bisa ditarik. Set. Set. Tarik sini. Sini. Terus? Gak bisa ke sana saya, Pak. Oke, ulang. Sini. Sini. Oh, bisa. Ini ditarik dulu ya. Aduh, gak bisa narik, Pak. Gimana ini caranya nariknya kita ya? Ah, jatuh. Apa ini, kita baca dulu coba ya. Ya betul guys. Jadi kita tidak ada listrik untuk bisa menyalakan mesin ini guys, mesin pembuat boneka. Tuh.
Oke, jadi intinya mesin pembuat boneka ini adalah mesin yang bisa otomatis ngecat boneka sendiri, bisa ngerakit boneka sendiri, bisa mengecek kualitas boneka sendiri. Jadi ini salah satu mesin yang paling berpengaruh di perusahaan ini, guys. Dia bisa membuat perusahaan ini sukses besar ya, karena pakai mesin kerjanya tuh. Jadi bukan manusia yang menyusun bonekanya, tapi yang menyusun adalah robot. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Teka-teki menyalakan listrik. Gimana caranya agar listrik ini bisa ke sana, guys? Aku sudah muter-muter dari tadi. Gimana coba caranya? Ini bisa ditarik gak sih? Kayak nggak nyampe gitu loh, guys. Loh, ini bisa. Loh, itu bisa. Loh. Loh. Apa itu tadi? Oke, ini kesiniin, lalu ini. Nah, dari tadi kayak gitu. Oke tuh listriknya nyala tuh, guys. Dan mungkin saja alat untuk membuat bonekanya sudah bisa ya. Aman kan? Ini aman kan? Kita jatuh kayak gitu kan? Gak meninggoy kan? Langsung saja kita akan pencet. Tit. Power on. Ayo. Bagaimana cara kerjanya ini? Oke. Apa saja yang perlu kita masukkan bahan-bahannya? Itu bagian kepala, bagian badan. Oh, ini kepala, tadi badan, guys. Oke. Keren banget ya, mesinnya otomatis gitu. Bukan manusia yang merakitnya, padahal ini tahun 19 tahun berapa ini? Tahun 1960. Ibuku aja baru lahir di tahun segitu. Ya ampun. Dicat. Dicat bonekanya adik-adik. Lihat itu tuh. Tuh. Dicat otomatis. Lalu masuk ke mesin yang ini. Akan dirakit. Loh, kok di laser? Diapain itu? Mungkin itu dikencengin atau gimana ya, biar bisa menyatu badannya mungkin. Ih, lucu kali. Boneka apa ini, guys? Hewan apa ini? Kayak harimau tapi kayak lebah juga. Soalnya ada sayapnya dia. Udah. Bisa kita ambil. Nah, mungkin saja kita akan masukkan ke sini ya. Karena ini ada tulisan tidak boleh ada yang pergi tanpa mainan. Kita taruh sini. Oke. Di-scan. Oke, mainan diterima. Aduh, tempat apa lagi ini? Pacarnya Hagiwagi kah? Kita akan ketemu pacarnya Hagiwagi kah? Apa ini tulisannya? Tangga ke neraka. Gak mau lah aku ke neraka. Lari. Gak lari. Kita kemana? Nyangkut tadi, guys, sumpah, guys. Lihat itu ada dia ngecas, guys. Tuh dia ngecas. Aduh, kesini kah? Aduh, gelap banget anjay. Aduh, gelap banget, sumpah gelap banget. Aduh, dia ke sana. Ini kemana? Aduh, gak bisa. Gimana coba caranya kabur? Aku aja ngelihat tempatnya gelap banget. Nah, sini ya. Langsung lari. Masuk ke sini. Turun. Oke. Fokus jalannya. Nah, itu dia di depan tuh. Tuh, dia di depan. Berarti kita ke... Wah! Jangan ke situ, berarti ke sini. Sini. Kemana? Oke. Ke sini.
Anjay guys, Hagiwaginya di belakang itu langkahnya. Dangdong, 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 dangdong. Ah! 2 kali tertangkap Hagiwagi. Oke, saya sudah tahu jalannya. Aku tidak akan tertangkap lagi olehmu, Hagiwagi. Let's go. Let's go. Ah, sini. Oke. Turun. Oke. Itu di depan. Berarti kita ke... lupa kesini. Sini. Oke, turun. Terus kemana lagi ya? Ini aku udah lari belum sih? Kayak lambat banget larinya. Oh, kesini. Kesini. Masih lurus terus. Masih lurus terus. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Fokus, fokus, fokus. Fokus, 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 fokus. Ini kemana anjay? Kemana anjay? Kemana? Aku benar-benar nggak tahu itu jalannya kemana guys. Sekali lagi kita coba kabur dari kejaran Hagiwagi. Hai. Oke, fokus ya, fokus ya, fokus. Fokus. Masih lurus, masih kelihatan jalannya. Hagiwagi di depan kita. Masih kelihatan jalannya lurus. Oh, kesini. Kesini lalu ikutin jalannya terus. Kesini. Turun ke lubang. Lalu masih lurus juga. Aman. Set. Lalu kesini. Setelah itu ini yang bingungin guys. Ini yang bikin bingung guys. Ini kemana ini abis ini? Oke, fokus. Mungkin nunduk. Oh iya, nunduk. Betul guys. Oh, ikutin jalannya. Ke situ. Bukan ke situ. Kemana ini? Oh, ke sini. Ada jalan ngebuka. Oke. Jangan lihat belakang. Kok kayak lambat banget larinya? Ya, aku udah pencet shift belum sih? Wah, gimana nih? Ditutupin. Apa ini? Rasakan itu. Akhirnya, itu bunga. Ada bunga guys. Ada bunga. Oke, Hagiwagi sudah jatuh ke bawah ya. Mungkin saja dia sudah meninggal. Jadi kita langsung saja pergi menuju pintu bergambar bunga itu yang ada di iklan Poppy Playtime. Bukan sini. Oke. Ya, kita dapat kaset. Lalu kita putar dulu ya. Kasetnya kita putar dulu guys. Let's go. Oke, aku penasaran dengan isi kasetnya. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand Suara apa or itu not. guys? End of... Apakah orang yang merekam itu meninggal? Oke, di kaset itu katanya ada eksperimen untuk menciptakan sebuah prototipe atau boneka yang baru gitu guys. Dan boneka ini itu lebih canggih dari yang sebelum-sebelumnya. Katanya kalau pegawainya mau nggak ngerti atau mau ngerti pokoknya harus nurut sama bosnya yang melakukan eksperimen ini. Karena penelitian ini itu untuk sains atau ilmu pengetahuan baru. Aku jadi curiga. Apa yang ingin diperbuat oleh perusahaan ini ya? Katanya dibuat boneka yang lebih canggih. Padahal yang sebelumnya juga udah canggih. Dan kenapa itu yang biru bisa ngejar-ngejar kita? Gambar bunga udah di depan mata kita sih. Tapi ini ada tulisan tidak, berhenti, kembali, lari, berbalik badan, bahaya. Jadi kita harus masuk kemana guys? Pergi
atau masuk. Tapi aku penasaran sama pegawai-pegawai yang udah menghilang. Mungkin saja mereka disekap di sini. Ada suara musik. Ada suara musik. Loh, tempatnya indah kok ini, maksudnya nyaman ya. Ada rumah-rumahan, ada bantal-bantalan. Yang depan sih itu. Kenapa lampunya harus merah? Kan di sini udah indah gitu loh ya. Udah nyaman. Ini kenapa merah? Poppy! Poppy? You opened my case. Kau membuka kotaku. Oke, ternyata itu dia jalan cerita dari Poppy Playtime chapter pertama ya. Aku sebenarnya masih penasaran guys, kenapa boneka Hagi-Wagi itu bisa menjadi jahat dan dia bisa bergerak mengejar kita. Dan juga kenapa boneka Poppy dikurung. Apakah boneka Poppy dikurung oleh boneka Hagi-Wagi? Dan juga kita masih belum memecahkan misteri hilangnya pegawai-pegawai di pabrik Poppy Playtime ini. Mungkin saja kita akan cari tahu jawabannya di Poppy Playtime chapter 2 ya. Oke, segitu dulu untuk episode gameplay Poppy Playtime chapter pertama pada hari ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga kalau kalian masih penasaran dengan jalan cerita di Poppy Playtime. Coba kalian komen di bawah ya. Menurut kalian Poppy itu baik atau jahat? Dadah!